Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Alifian dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0531278882. Pada tugas praktikum 3 basis data kali ini, saya akan membacakan pelaksanaan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Mungkin langsung saya mulai. Pertama, saya akan akses ke PHP MyAdmin. Di sini saya sudah menyalakan MySQL dan Apache-nya. Kemudian untuk melakukan transaksi kita harus cek dulu apakah MySQL mendukung MongoDB. Kita ke database rumah sakit, lalu kita lihat pada tabel-tabel berikut. Ini datanya sudah tipenya MongoDB. Selanjutnya kita akan membuat transaksi dengan menggunakan begin dan end. Kemudian disimpan pada store prosedur, yaitu sebuah objek rutin yang disimpan pada MySQL. Pertama ada commit. Commit ini untuk menulis transaksi yang sudah dilakukan. Ini saya buat prosedurnya dengan query berikut. Beri nama prosedurnya transaksi 1. Query-nya sebagai berikut. Sini prosedur 1, transaksi 1 sudah terbuat. Sekarang kita coba call. Ini untuk memanggil prosedurnya seperti ini. Nah, pada query ini adalah query yang memulai transaksi untuk insert data ke tabel pasien. Tetapi karena belum ada commit, maka perubahan tidak ditulis. Sehingga meskipun di sini ada, lalu dari tabel pasien belum ada. Kemudian jika ingin perubahan ditulis atau dicatat, maka kita tambahkan commit. Di sini saya akan buat sebuah prosedur lagi. Kali ini dengan tambahan commit, jadi ketika data di insert, maka perubahannya akan ditulis juga secara permanen. Panggil transaksi 2. Kita coba lihat di pasien. Dan di pasien sudah tertulis perubahannya karena sudah menggunakan commit tadi. Kemudian selanjutnya adalah rollback. Rollback ini digunakan untuk kembali ke kondisi sebelumnya atau bisa dibilang menggugurkan perintah yang berjalan. Ini contohnya, saya akan buat lagi.
Jadi query-nya adalah mengupdate tabel pasien, lalu mengubah namanya menjadi Danar untuk pasien dengan ID-nya 3. Tapi ini di rollback, jadi nanti perubahannya tidak akan tercatat. Nah, ini tidak ada yang berubah. Bahkan di sini pun tidak berubah. Nah, ini adalah contoh jika ingin berubah. Ini yang kita akan buat kembali. Jadi ini akan insert data ke tabel pasien, cuma akan di rollback. Dan untuk update ini akan di commit, jadi perubahan yang tercatat hanya di update aja nantinya. Sekarang saya akan coba panggil. Nah, ini namanya berubah, tadinya Septin menjadi Diana. Kemudian di sini juga berubah ya. Kemudian ada juga checkpoint. Checkpoint ini juga sama seperti checkpoint pada game, jadi untuk kembali ke titik sebelumnya tempat proses terakhir disimpan. Nah, bisa query-nya seperti ini. Saya akan buat lagi prosedurnya dengan nama transaksi 5. Di sini sudah ada perubahan seperti yang dapat dilihat. Jadi query-nya itu adalah pertama dia akan insert dulu dengan value ini, lalu akan diubah menjadi save point 1. Kemudian query kedua insert juga dengan value 8, tetapi dia di rollback kembali ke save point 1. Dan save point 1 adalah di query yang ini, jadi hanya sampai sini. Kemudian selanjutnya yang ini di commit, jadi akan tercatat juga seperti itu. Menu di pasien sekarang sudah berubah juga. Kemudian selanjutnya ada trigger. Jadi trigger ini ya pemicu ya. Jadi sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan berbasis data. Nah, perubahannya ini dilakukan pada saat proses insert, update, atau delete, baik itu sebelum atau sesudah prosesnya. Ini saya akan coba membuat trigger. Pertama akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadinya seperti berikut.
Ini untuk tabel obat sudah ada, strukturnya seperti ini. Kemudian kita akan buat tabel transaksi obat. Dan ini sudah muncul juga tabel transaksi obat. Kemudian selanjutnya kita akan buat relasinya seperti ini tabel obat dan transaksi obat. Karena ini relasi, kita harus tambahkan indeks dulu. Transaksi obat ini, ID obat nanti akan merefer ke tabel obat. Ini ID pasien juga, karena nanti akan refer ke tabel pasien. Ini sepertinya tidak. Sekarang coba masuk ke tabel desain, tabel transaksi obat. Sekarang kita buat relationship-nya. Tadi ID pasien di sini. Oke. Kemudian satu lagi ID obat, dan di sini ini obat juga. Oke. Sudah. Coba. Ini sudah, relasinya sudah terbentuk. Selanjutnya saya akan coba insert ke obat ya, untuk isi data di tabel obat. Ini sudah ada datanya. Kemudian ini contoh kasus untuk menjalankan trigger ya. Jadi orang membeli obat, nah sebanyak berapa buah, ketika masuk datanya ke tabel transaksi obat, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah ini untuk membuat trigger, kita bisa buat seperti ini. Ini kalau query secara penuhnya, kalau buatnya dari sini bisa juga kita create new. Ini di transaksi obat, after insert. Go, dan sudah berhasil triggernya terbuat. Nah sekarang coba insert dulu. Nah ini sebelumnya ada stoknya sebanyak ini ya, 10, 20, dan 5. Nah di transaksi obat saya akan coba insert dengan nilai seperti ini.
Ini jumlahnya 5 ya. ID obatnya yang 2. Jadi nanti kita lihat di obat yang ID-nya 2 apakah berkurang 5 stoknya. Ini sudah berhasil. Dan ya di sini stok di obat 2 sudah berkurang 5. Tadi kan 20, sekarang jadi 15. Berarti triggernya sudah berhasil dibuat. Kemudian saya akan lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pelaksanaan praktikum basis data terdistribusi dan membuat replikasi di MySQL. Jadi ini menggunakan 2 komputer. Komputer satu adalah komputer Windows yang merupakan lokal saya atau laptop lokal saya, dan satunya adalah menggunakan Ubuntu. Ini sebelumnya saya sudah install Ubuntu-nya di VirtualBox Ubuntu versi 20. Sini juga sudah ada MySQL atau SAMPP-nya sudah jalan juga. Nanti saya akan coba konfigurasi aplikasi. Pertama setting di komputer satu atau di Windows. Ini settingnya di sini, di replication. Karena ini dijadikan sebagai master, maka saya konfigurnya di bagian primary. Ketik configure. Di sini karena ingin mereplikasi tabel rumah sakit, maka saya akan pilih rumah sakit. Ini bagiannya yang replicate seperti berikut. Kemudian salin dulu line berikut, lalu tambahkan di mysql.d di SAMPP. Ini kita masuk ke config, klik my ini tambahkannya di sini, ini dipaste, kemudian di save. Setelah di save, kita matikan dulu servernya, kemudian nyalakan lagi. Jika sudah, baru kita klik go di sini. Ini ada show primary statusnya, ada variable dan value. Nanti ini akan ditambahkan di slave atau di standby-nya di Ubuntu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan ekspor pada database rumah sakit. Ini sudah. Kemudian saya akan pindahkan filenya ke flash disk saya. Saya taruh aja di sini. Kemudian jika sudah, di VM-nya di Ubuntu, saya akan pindahkan hasil ekspornya tadi. Dan ini sudah tersambung, ada USB ya, USB flash disk. Tinggal klik yang kanan di sini, lalu pilih USB yang ada, kemudian masuk ke files. Ini sudah ada nih. Nah, nanti tinggal dipindahkan ke dalam dokumen. Misalnya saya taruh di sini ya. Di sini karena sudah ada, jadi saya tidak pindahkan lagi. Nah, ini selanjutnya karena tadi belum tambahkan user account ya. Kita buat user account dulu di master. Jadi user account ini mendaftarkan informasi tentang si slave-nya.
ini ID slave-nya. Ini IP-nya ini IP saya ini 10 219 8223. Passwordnya saya buat yang mudah 123 aja, karena ini menjadi user untuk replikasi, maka diberikan administrasi replication client dan slave. Kemudian ketik go, sudah akan seperti ini. Kemudian tadi ini sudah export ya, sekarang saya akan coba import hasil database-nya di server di standby-nya atau di slave-nya. Ini pertama ke database dulu. Sebelum import perlu membuat nama database-nya dulu. Nah, nama database saya rumah sakit saya akan buat dulu, create seperti berikut. Lalu tinggal import file SQL-nya. Dokumen pilih dan import. Ya, importnya di sini sudah sukses. Saya coba cek di strukturnya. Dan di sini tabel-tabel yang tadi sudah saya ekspor dari masternya sudah ada. Dan selanjutnya adalah menjalankan XAMPP pada Ubuntu juga sudah. Nah, selanjutnya adalah setting replikasi pada komputer 2 sebagai slave. Ini saya ke menu replikasi. Nah, di sini pilihnya replication, kemudian configure. Ini isi yang telah didaftarkan tadi. Kemudian isi IP-nya. Ini IP master ya. Sebelumnya kita harus edit dulu file myCNF-nya. Ini kita salin. Kemudian di XAMPP kita klik configure, lalu buka config file. Yes. Kita cari baris yang bernama server ID yang sama dengan 2. Nah, ini sudah ada server ID-nya. Ini pada awalnya tadinya adalah di pagar ya, atau di komen. Nah, jika memang belum ada perubahan, ini dihapus. Ini dibiarkan. Pada line yang di bawahnya disalin. Bisa salin dari yang di sini. Nah, ini replicate to DB itu adalah nama database yang ingin direplikasi. Namanya kan rumah sakit ya. Kemudian jika sudah di save aja, lalu di restart dulu service Apache dan SQL-nya. Jika sudah running lagi seperti berikut, kita kembali ke phpMyAdmin. Baru di sini kita klik go. Kemudian jika ada
konfigurasi seperti atau error ya, pesan error. Ini kan disable, kita harus enable. Untuk ini kita bisa buka di files, kita ke other location, kemudian ke folder pt dan php mayakin, ke library, lalu ke config default php. Kita edit filenya, jadi namanya salin. Nah, ini diubah jadi true ya. Kalau misalnya tadinya false seperti ini, diubah jadi true. Kemudian save lagi, lalu coba untuk restart kembali servisnya. Jika sudah, kita coba restart. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke sini. Kita ubah menjadi master, menjadi slave. Kemudian kita coba show status slave. Nah, di sini ada error karena memang belum dinyalakan. Nah, dan untuk setting aplikasinya kita harus ini dalam kondisi mati dulu ya. Dan kita jalankan ini. Master hostnya ini IP dulu 219.82.202. Kemudian master passwordnya kita reset dulu. Kemudian master password 123. Kemudian master log filenya ini lihatnya di yang master sini dulu. Nah, lalu application, lalu klik show primary status. Nah, ini insalin ya nanti. Isi lagi master log filenya berarti mysql /bin dot 6. Kemudian master host 342 seperti ini ya. Kemudian enter. Ada sintaks yang salah.
Nah, ini sudah. Kita sudah lanjut ke pengujian aplikasi. Saya coba cek dulu apakah aplikasinya berjalan. Ini ada connecting. Sepertinya ada salah. Saya coba ping dulu. Oh,
Nah, di sini untuk Slave IO dan Slave SQL sudah running, artinya aplikasi sudah berjalan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tes apakah aplikasinya benar-benar sudah berjalan dengan baik. Ya, di sini sih ya bisa bebas kita lakukan ya. Saya akan coba untuk pasien. Saya ingin ubah untuk ID pasien nomor 9 ini. Saya coba jalankan query tabel aku. Kemudian lihat lagi di sini pasiennya sudah berubah menjadi Rahmat. Sekarang saya akan coba cek dulu apakah di standby-nya berubah juga atau di slave-nya. Dan di sini untuk user Rahmat sudah berubah di ID 9 ya. Ini artinya aplikasinya sudah berjalan dengan lancar. Dan sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.